Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Segala puja dan puji marilah kita panjatkan kehadirat Rabbi, salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda hariban Allah yaitu habibana wa nabiyil karim Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa bersilaturahim. Memperkenalkan nama saya Dukung Bara. Saya berasal dari MA Darul Amsar Muhammadin yang berlokasi di daerah Cijuruk, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Di sini saya akan membuatkan video pembelajaran akidah akhlak sebagai syarat untuk uji kinerja untuk PPG Dalajat tahun 2023 di IAIN Curug, yaitu LPTK IAIN Curug daerah Bengkulu, dengan nomor peserta PPG 5855 1500 52088. Mudah-mudahan video pembelajaran ini bisa dijadikan sebagai sarana pembelajaran, juga sebagai pembelajaran buat guru-guru di MA Darul Amsar. Mohon kritik dan sarannya, semoga kedepannya bisa lebih membangun lagi dan bisa lebih baik lagi. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabawen. Waktu halu di khairin. Alhamdulillah. Syukur alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini kita bisa bertemu lagi bersilaturahim dalam pembelajaran akidah akhlak ya. Namun sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Mohon untuk khusyuk dan ditenangkan. Nah, ikutin Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula La haula wa la quwwata wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma shalli alaihi wa sallim. Allahumma ighfirli Allahumma ighfirli wa liwalidayya wa liwalidayya warhamhuma warhamhuma kama rabbayani shaghira. kama rabbayani shaghira. Raditu billahi rabba Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin wa bi Muhammadin nabiyya nabiyya wa rasulah wa rasulah wa bil Qur'ani wa bil Qur'ani umma umma rabb
Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Sebelum belajar, silakan berdiri dulu ya. Bapak pengen tahu apakah kalian semangat atau tidak? Ayo. Semangat enggak? Oke. Kamu darul azab. Mantap. Hebat. Alhamdulillah, berarti semangat ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan bangsa Indonesia ini sebagai bentuk penghayatan tentang kemerdekaan Republik Indonesia. Judulnya adalah tentang lagu Padamu Negeri ya. Oke, silakan boleh dipakai. Lahir. Wahid Isnin Salas. Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdi, bagimu negeri jiwa raga kami. Terima kasih, silakan duduk kembali. Oke. Sebelum mulai pembelajaran ini, kita bacakan sholawat dulu ya, sholawat syifa sebagai menghayatkan bukti cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa aliha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa sifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan pembelajaran kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini siapa yang tidak hadir? Wahab sama Putri, Pak. Wahab sama Putri. Wahab kenapa?
kami simak dan perhatikan. Ini dari Kiai Haji Quraisy Shihab ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Di pengajian yang lalu itu dalam konteks pembicaraan kita tentang ihsan, tentang akhlak, kita berkata bahwa Nabi memberi petunjuk agar supaya setiap muslim itu berakhlak dengan akhlak Allah. Ini kemudian dalam diskusi kita lahir usul untuk membahas Asmaul Husna. Karena itulah gambaran dari Allah. Allah memperkenalkan. Allah seringkali bahkan hampir selalu memperkenalkan dirinya dalam bentuk yang dikenal oleh manusia dalam keterbatasan manusia. Setelah dia perkenalkan begitu, dia kunci laisa kamitslihi syai'. Dia begitu, tapi kamu harus yakin bahwa dia tidak seperti sesuatu. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran, Allah memperkenalkan dirinya itu pertama kali di surat Iqra. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram. Ada berapa sifat di sini? Ada 2 sifat, khalaq dan akram. Ya, itu pertama yang diperkenalkan. Memang ada kata Rob. Saya terangkan apa artinya Rob. Secara umum, saya bisa berkata, ambil contoh, si A gagah, wanita itu cantik, ya kan? Ini saya sifati dia. Saya juga bisa berkata, si A peramah, si A pemurah, si A kikir, ya kan bisa begitu semuanya. Ini ada 2 macam sifat. Kalau saya berkata si A cantik, itu sifat pribadinya yang tidak bisa menular sama saya. Bisa tidak saya dikasih kecantikan? Tapi kalau saya berkata dia pemarah, bagaimana? Saya bisa kena marahnya atau tidak? Dia pemurah, saya bisa kena murahnya atau tidak? Nah, semua sifat-sifat Allah yang bisa menyentuh makhluk itu dikumpul dengan nama Rob. Jadi Rob itu Tuhan, pemelihara, pencipta, pokoknya ambil deh semuanya itu. Tetapi ada sifat-sifatnya yang tidak bisa menular pada saya. Kita ambil misalnya keesaan bisa menular sama saya, tidak bisa. Wujudnya yang langgeng bisa menular pada saya, tidak bisa. Ya, jadi ada sifat-sifat Allah yang melekat pada dirinya, tapi dia tidak bisa menyentuh makhluk. Ada juga sifat-sifatnya yang bisa menyentuh. Kalau saya berkata Allah, maka dalam lafaz itu terdapat sifat zat dan sifat perbuatan. Jadi yang mana lebih luas, Allah atau Rabb? Allah. Karena Allah Kudus, Allah Wahid, Allah Ahad, baru nanti Allah Razak, ya kan? Semuanya. Kita kembali dia Allah. Dia memperkenalkan diri. Tadi Khalaq dan Akram. Kalau di Asmaul Husna yang diriwayatkan dalam satu riwayat itu ada 99, ya kan?
Itu ada hadis berkata, Inna lillahi tis'an wa tis'ina isman mi'atun illa wahidan man ahsaha dakhala al-jannah innallaha witrun yuhibbul witra. Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Siapa yang ahsaha? Ini kita mau terangkan dulu apa. Banyak orang salah paham. Kata ahsa itu bisa berarti mengetahui secara rinci, bisa juga berarti menghafalnya, bisa juga berarti memeliharanya. Yang orang salah pahami, tapi baguslah, tidak apa-apa. Dia anggap janji masuk surga itu bagi orang yang menghafal. Oh, ini gampang sekali ya. Apalagi sekarang sudah ada nyanyian. Belum tentu juga kata ahsaha itu berarti memahami. Banyak orang yang paham. Imam Ghazali itu bagi begini kata Imam Ghazali. Kalau sekedar mendengar binatang itu bisa, ya. Kalau sudah sekedar mengucapkan ada binatang yang bisa, ya. Kalau menghafal ini lebih sulit, tetapi masih ada yang jelas tentang Al-Asmaul Husna. Jadi Al-Asmaul Husna itu sesuai dengan dalilnya, yaitu surah Al-A'raf ayat 180. Al-Asma adalah nama, sementara husna adalah yang terbaik atau terindah, juga terbagus. Nah, jadi nama-nama Allah yang paling indah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Nah, jadi Allah memiliki 99 namanya. Seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab. Nah, untuk kelanjutannya kalian nanti bisa dipelajari di rumah tentang Al-Asmaul Husna ini. Nah, berikutnya adalah video pembelajaran dari Al-Mukarram Ustadz Al-Hidayat ya. Nah, silakan dicatat apa yang penting menurut kalian ya, dan nanti kita bikin kelompok apa saja yang harus kita diskusikan. Silakan disimak. Maka dikatakan ya Allah yang Fattah, ya Allah yang Fattah. Ada kesulitan dalam rizki dan sebagainya. Maka sifat Allah yang mempercepat datangnya rizki disebut Razzaq namanya. Maka sebut namanya ya Allah ya Razzaq, ya Allah ya Razzaq. Suami dalam aktivitas seringkali ada yang mengganggu, yang bisa macam-macam. Sebut nama Allah yang melindungi dengan segala kekuatannya. Jabbar, ya Allah ya Jabbar, ya Allah ya Jabbar. Ada orang mengatakan, ini kamu terbatas nih, kamu nggak mungkin punya keturunan. Secara medis nggak bisa, secara klinis mustahil, sudah nggak bisa. Dokter mengatakan mustahil nggak bisa. Sifat Allah yang memberikan karunia tanpa batas. Sebut namanya ya Wahhab, ya Allah ya Wahhab, ya Wahhab. Kata permintaan yang sangat disebut dengan habli, ya Allah engkau tidak punya batas dalam kuasa memberikan kepada. Kata orang itu mustahil, tapi engkau tidak punya sifat mustahil dalam pemberian itu. Mohon lengkapkan ya Allah. Ini pernah dicontohkan di banyak ayat dalam Al-Quran. Ibu kenal Nabi Zakaria? Masya Allah, luar biasa. Baik, alhamdulillah dia sudah terserah ini. Kekuatan ikhlas belum ditulis sudah jelas. Kenal Nabi Zakaria? Ayo. Quran surah ayat 38 sampai 39. Paling kanan sebelah atas. Nabi Zakaria itu Nabi bukan orang biasa. Menikah kemudian divonis istrinya, maaf, itu sudah menunggu dan menunggu. Di secara klinis mustahil dia menunggu. Secara medis tidak bisa. Dan suaminya sudah fisiknya letih, rambutnya memutih. Apa yang dilakukan? Maka beliau memohon kepada Allah. Kemudian dalam permohonannya menyebutkan nama Allah dengan kuasa tanpa batas. Balighul sholat di dunia Allah, kemudian berdoa dalam sholatnya. Belum selesai
sholatnya, dia perhatikan doanya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrab itulah kemudian Zakaria bermohon kepada Allah Rabbnya. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Min ladunka. Kalau bahasa bebasnya, ya Allah, orang-orang mengatakan saya mustahil punya keturunan. Mereka mengatakan saya tidak mungkin punya penerus dalam kehidupan. Tapi saya sadar ya Allah, hanya Engkau yang pemilik sifat pemberi tanpa batas. Maka saat mereka mengatakan mustahil, tolong tunjukkan kepada mereka hanya Engkau yang tidak punya sifat mustahil dalam pemberian. Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, saya mohon kepadamu yang maha mendengar. Kalau yang maha mendengar saja tidak mendengarkan dan mengabulkan doa hamba, lantas kepada siapa lagi yang mesti memohon? Kami mohon darimu saja ya Allah. Min ladunka, darimu, bukan dari yang lain. Karena mereka mengatakan mustahil. Itu baru selesai doanya, belum selesai sholatnya. Beliau masih berdiri sedang sholat. Dalam bahasa Arab, berdiri itu disebut qaimun, qaim. Sedang sholat belum selesai, namanya yusalli. Alhamdulillah. Perhatikan, begitu selesai doanya, belum selesai sholatnya. Baca ayat 39-nya. Fanadat ikan. Fa pakai fa. Fa itu kalau ibu belajar ilmu nahwu di cabang bahasa Arab, harfu atfin qabidin baina syai'aini bila hudud. Huruf yang merangkai dua peristiwa tanpa jeda. Jadi peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua dikabulkan doanya. Antara berdoa dengan dikabulkan nyaris tidak ada jeda. Tidak menunggu salatnya selesai. Begitu selesai doanya turun. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih berdiri sedang salat di mihrabnya. Anallahu yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, kamu akan punya anaknya bahkan namanya langsung dari Allah Yahya, artinya hidup. Yang mustahil menurut manusia, lahir seorang bayi hidup dari rahim perempuan yang menopos dan batul, kata Allah tidak ada yang mustahil. Kamu minta dari saya berikan tanpa batasan. Yahya. Jika ada sesuatu minta dengan namanya, itu yang disebut dengan al-asmaul husna. Ya, ibu sedang banyak musibah, ujian, ya Allah, ya Allah kuatkan, ya Allah kuatkan. Tapi saya sarankan kalau minta spesifik, Bu, cari yang sesuai dengan semua harus disebutkan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya disebut. Nanti ibu dikasih semua. Ya sobar, ibu sedang punya masalah, sobar, minta masalah. Sobar itu kan kuatkan saat saya punya masalah. Sekarang ibu belum ada masalah, minta dikuatkan. Artinya ibu mengundang masalah. Paham? Jadi cari yang sesuai dengan kebutuhan. Besok anak mau ujian, ya alim, ya Allah, ya alim, segala pengetahuannya dirimu ya Allah, seperti engkau pernah mudahkan Ibnu Abbas dengan lisan doa Rasulmu ya Allah, Allahumma faqih fiddin wa alim ta'wil. Maka hamba mohon ya Allah dengan doa yang sama yang hamba panjatkan dengan Rasul hamba pernah panjatkan. Allahumma faqih fiddin wa alim ta'wil. Ya alim, ya alim, ya alim. Jadi sudah tahu tanya di mana. Nah itu sekilas ceramah pendek dari Ustaz Ali Hidayat. Nah, jadi nanti kalian bisa pelajari dan Imam Ibnu Mardawai. Inilah bukti bahwa Asmaul Husna mampu menjadi doa yang sangat baik dan luar biasa untuk kita sama-sama dalam memakainya. Keempat, Asmaul Husna nutrisi otak kanan dan otak kiri. Rahasia terakhir mengenai Asmaul Husna adalah ternyata Asmaul Husna yang maha indah ini bisa dijadikan nutrisi bagi otak kanan dan otak kiri. Hal ini pernah ditulis oleh Rezim Aizid dalam buku karangannya yang berjudul Asmaul Husna untuk nutrisi otak kanan dan otak kiri. Perlu diketahui bahwa amalan Asmaul Husna mempunyai manfaat untuk merangsang IQ jika dilakukan secara terus-menerus. Namun, tidak semua Asmaul Husna yang memiliki khasiat untuk menutrisi otak kanan dan otak kiri, melainkan ada 72 Asmaul Husna yang memiliki fungsi demikian. Di antaranya Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Itulah 4 rahasia di balik lafal Asmaul Husna. Mulai dari sekarang, kita mari mencoba untuk menghafal Asmaul Husna ini.
dan lakukan dengan ikhlas atas dasar mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu ya. Ini beberapa hikmah dari beberapa hikmah Asmaul Husna, yaitu yang pertama sebagai sarana berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya adalah sarana berzikir, bisa menggunakan Asmaul Husna. Yang ketiganya adalah sebagai pembuka pintu rezeki ya. Nah, yang keempatnya sebagai nutrisi kecerdasan. Nah, jadi kalau kalian sering lupa ya, saya sering membaca Asmaul Husna ya. Makanya alhamdulillah di kita setiap hari sebelum pembelajaran selalu membaca Asmaul Husna. Nah, dari beberapa video yang Bapak tampilkan, ini ada tugas proyek ya, ada tugas kelompok, ini ada tugas mandirinya juga. Tugas mandirinya silahkan nanti kalian isi masing-masing, dan untuk tugas kelompoknya nanti 4 atau 5 orang Bapak bagikan kertasnya dan kalian berembuk berdiskusi ya. Nah, nanti berdiskusi, setelah itu silakan cari referensi, mencari sumber dari internet, boleh dari buku-buku lain, atau kalian bisa ke perpustakaan mencari tentang Asmaul Husna ya, tentang definisi atau arti dari Asmaul Husna, juga mencari contoh teladannya. Nah, seperti itu ya. Bapak bagikan ya, sekelompok, satu kelompoknya 4 atau 5 orang. Sebelah sana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan dibuat kelompoknya. Cukup ya, 30 menit selesai, alhamdulillah. Untuk tugas kelompoknya tadi yaitu mencari tentang arti Asmaul Husna, dan masing-masing punya pertanyaan. Tadi bisa kelompok 1 yaitu tentang Al-Karim, kelompok 2 tentang Al-Mu'min, dan kelompok 3 adalah tentang Al-Fakir, kelompok 4 tentang Al-Nadim ya. Baik, untuk kelompok 1 silakan untuk ketuanya membacakan hasil diskusinya. Sebelumnya kita kasih aplaus dulu, tepuk tangan. Silakan Anda Noni. Kita ada ke silakan. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan baik yang berjumlah 99. Salah satu contohnya seperti Al-Karim. Al-Karim artinya yang maha mulia, sebagaimana di dalam surat Al-Mu'min ayat 116. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad'alallahul malikul la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Artinya, maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Tuhan yang memiliki arti yang mulia. Quran surat Al-Mu'min ayat 116. Contoh yang dapat kita teladani dari sifat Al-Karim yaitu menebarkan kebaikan dimanapun berada, bersikap pemaaf, dan selalu menunaikan amanah. Oke. Jadi Al-Karim ini adalah pemberi yang maha mulia. Ya, contoh teladannya betul seperti itu. Jadi selalu memuliakan, selalu menjaga amanah,
antar sesama. Baik, berikutnya untuk kelompok 2 Ananda Pina, silakan untuk membacakan hasil diskusinya. Tepuk tangan dulu. Baik, menurut Ananda Pina, menurut kelompok 2 apa itu Asmaul Husna? Silakan baca. Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang baik. Salah satu contohnya itu Ar-Rahim, artinya yang Maha Pemberi keamanan. Contoh teladannya yaitu memberi rasa aman, selalu optimis, aktif dalam menjaga lingkungan sekolah. Dan Quran surah Al-Fat ayat 4. Wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardi wa kana Allahu 'aliman hakima. Artinya, dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang mukmin, menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada, dan beri kewadah bala tentara langit dan bumi, dan Allah mengetahui yang maha biasa. Iya, tepuk tangan. Berikutnya kelompok 3 ya. Silakan ada apa tuh? Ya, gimana Pak? Baik, menurut kelompok 3 apa itu Asmaul Husna dan berikan contoh teladan tentang sifat Al-Wakil. Asmaul Husna adalah nama Allah yang baik, terdiri dari 99 nama. Salah satu contohnya itu Al-Wakil. Al-Wakil artinya Maha Pemelihara. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 16. Allahumma khaliqal kulli syai' wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Yang artinya Allah menciptakan sesuatu dan Dia memelihara sesuatu. Contoh teladan dari Al-Wakil, selalu bertobat kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah, selalu peduli sama makhluk, dan selalu menjaga amanah. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan. Selalu Anda patut sudah membacakan hasil diskusinya. Berikutnya. Asmaul Husna adalah nama Allah yang baik. Contohnya seperti Al-Majid, artinya yang Maha Kuat. Quran surah Dariyat ayat 28 Innallah wa kuwatir rahim. Artinya sungguh Allah dialah pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat cepat. Menjaga keutuhan negara Indonesia semua berpegang teguh pada tali agama. Oke. Aplaus. Tepuk tangan buat kelompok 4. Oke. Alhamdulillah pada dasarnya semua sudah pada paham ya tentang Asmaul Husna ini. Sekali lagi dan ini untuk tugas kelompoknya nanti kalian tulis nama-nama anggotanya siapa saja yang ditandatangani terus dikumpulkan ke Bapak ya. Selanjutnya ini tugas mandirinya nanti di rumah. Tugas mandiri ada tugas pribadi di rumah. Nomor 1 sampai nomor 5 silakan dikerjakan tentang arti Asmaul Husna. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan Al-Karim. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan sifat Al-Jami. Yang keempat, tulis dan salin dari takrif tentang Asmaul Husna. Yang kelimanya adalah yang Maha Pemberi Keamanan adalah arti dari sifat apa. Oke, Bapak nanti bantu share ya di grup WA-nya ya. Paham kan? Oke. Sampai sini ada yang mau dipertanyakan? Tidak. Oke, Bapak harap cukup dengan diakhiri tugas kelompok berarti selesai sudah untuk pembelajaran hari ini yaitu tentang indahnya Asmaul Husna. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan membaca kifaratul majlis. Silakan ditenangkan dan ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika wa bihamdika asyhadu an la ilaha
Auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ana ala sholihan ardohu warjuni birahmatika fi ibadika sholihin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Demikian yang Bapak dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Bapak akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.